Jumpa lagi dengan Siva Official. Siva akan meliput tentang sinetron TMTM. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe dan like atau share. Radit tinggal seatap dengan Abimana dan Kinanti. Polisi menangkap Radit atas tuduhan penggelapan dana yayasan. Abimana membela Radit. Apa tindakan Abi dan Kinanti pada Radit? Radit tinggal seatap dengan Abimana dan Kinanti. Polisi menangkap Radit atas tuduhan penggelapan dana yayasan. Abimana membela Radit. Apa tindakan Abi dan Kinanti pada Radit? Anteeklik.com. Saat di rumah, rupanya Radit kesakitan karena jahitannya dan dia hampir jatuh. Abimana dan Kinan melihat itu, namun melarang Abi untuk membantu Radit, karena belum pulih. Saat itu tidak ada siapa-siapa selain mereka. Abimana meminta tolong Kinanti untuk membantu Radit. Kinan tentu saja kaget, namun terpaksa membantu Radit. Tak hanya itu, Abimana pun juga meminta Kinanti untuk mengambilkan minuman untuk Radit. Kinanti semakin kaget dan tidak dapat menutupi ketidaknyamanannya. Reno shock saat teman-temannya sare postingan IG Kevin yang pamer kemesraan sama Anita. Reno dengan tegas minta Anita hentikan hubungan sama Kevin. Selain malu, Reno nggak yakin Kevin serius sama Anita. Tapi, Anita nolak karena sudah sangat mencintai Kevin. Nggak sangka Kevin pun nekat datang ke rumah Abimana buat minta restu semua keluarga. Tapi dengan tegas keluarga menolaknya. Kevin pergi. Anita merasa sedih. Tiba-tiba, polisi datang ke rumah Abimana untuk menangkap Radit atas kasus penggelapan dana yayasan. Semua keluarga kaget. Abi berusaha meminta polisi untuk tangguhkan kasus itu karena Radit masih sakit. Tapi polisi tetap bawa dan bilang kalau di kantor polisi ada klinik. Mereka pun nggak bisa bantah. Radit pun sudah pasrah. Akhirnya Abi ajak David ikut ke kantor polisi. Kinan mau ikut tapi dilarang. Reno hampir telat meeting. Dia pamit sama Ana. Tapi Ana cuek aja karena masih ngambek. Dengan buru-buru dia jalan menuju kafe tapi nggak sengaja dia menubruk pintu mobil dan ternyata orang itu adalah Natasha lagi. Natasha terkejut dan tanya Reno punya masalah apa sih sama dia sampai 2 kali nubruk. Reno minta maaf. Natasha tinggalin. Reno lalu ketemu temannya dan mereka menunggu si klien. Dan gak sangka klien yang mereka tunggu adalah Natasha. Reno dan Natasha pun sama-sama terkejut. Tapi, Reno gak sangka juga kalau Natasha itu orangnya asik dan smart. Reno merasa beruntung punya partner kerja seperti Natasha. Ana malah pergi dan susul Reno ke kafe itu. Reno izin ke toilet kaget lihat Ana nyusul. Ana bilang dia cemas dan bingung kenapa Reno gak angkat teleponnya. Ana nangis dia juga nggak tahu kenapa dia jadi begini. Kayak bukan dia yang dulu. Reno yang tadinya mau marah jadi kasihan. Amanda tiba-tiba ditelepon polisi dan kasih tahu kalau Radit sudah ditangkap. Polisi minta Amanda menyediakan waktu jika suatu saat diminta hadir buat berikan keterangan sebagai saksi terkait kasus penggelapan dana yayasan Satu Hati. Amanda mengiyakan. Sementara itu, Dinda pun kaget saat lihat berita penangkapan Radit di berita online. Dinda diejek sama cowok-cowok yang suka godain dia. Dinda jadi panik mikirin Radit. Marisa nggak sengaja dengar Herman telepon sama orang asuransi buat minta klaim asuransi. Herman nampak berdebat soal dia nggak mau mayat Karina diotopsi. Marisa jadi heran. Belum ada seminggu meninggal kok Herman udah sibuk ngurusin asuransi. Marisa coba tanya ke Herman. Tapi Herman jawab kalau pihak asuransi yang nawarin duluan mau klaim atau enggak. Marisa masih ragu tapi nggak bisa nanya lagi. Kinan akhirnya datang ke kantor polisi buat jemput paksa Abi. Tapi Abi masih belum mau pulang. Dia malah mau cabut semua tuntutannya yang dulu ke Radit. Abi terkejut karena melihat Amanda tiba-tiba datang ke kantor polisi juga. Amanda sempat tanya kondisi Abi. Tapi Abi menjawab dengan acuh. Kinan tanya keperluan Amanda ke sana. Amanda bilang karena diminta polisi untuk memberi kesaksian. Setelah tiba di rumah, Kinan langsung berikan obat ke Abi karena Abi udah kesakitan banget.
Kinan cemas karena mikirin Abi sampai segitunya buat Radit. Dia berharap segala perjuangan Abi ini nggak jadi sia-sia pada akhirnya. Ana masih sedih memikirkan perubahan pada dirinya. Reno berusaha hibur dan ajak Ana makan siang di resto hotel. Tapi nggak disangka Anita dan Kevin juga ada di hotel yang sama. Reno lihat dan segera labrak. Sinopsis terpaksa menikahi tuan muda. F157. Kamis, tanggal 13 Januari tahun 2022. Terima kasih telah menonton channel saya.